Kalau Anda mengelola program studi di bidang ekonomi, manajemen, atau akuntansi, pasti ada satu kata yang selalu terngiang-ngiang kan? Unggul, betul? Meraih akreditasi tertinggi dari Lamemba, ini tuh bukan cuma soal target, tapi ini soal pembuktian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng peta jalannya, biar unggul itu bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi sebuah strategi yang jelas dan bisa kita eksekusi. Ini dia sumber utamanya, panduan penilaian resmi dari Lamemba. Kelihatannya rumit ya? Mungkin, emang sedikit. Tapi tenang-tenang, kita udah memetakannya buat Anda. Jadi semua yang akan kita bahas ini sumbernya ya dari sini, tapi kita sajikan dengan cara yang lebih sederhana dan lebih strategis. Oke, jadi pertanyaan besarnya kan ini ya, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan biar sebuah prodi itu bisa diakui sebagai unggul? Nah, buat Anda semua, para pengelola prodi, para dosen, ini kan inti dari semua perencanaan. Dan di pembahasan kali ini, kita akan coba jawab pertanyaan itu secara to the point dan terstruktur. Oke, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu status unggul. Terus, kita lihat 7 pilar penilaiannya. Lalu kita intip sedikit isi kriterianya, bahas aturan main penilaiannya, dan terakhir, gimana caranya sampai ke garis finish. Ini roadmap kita. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Nah, ini penting banget nih untuk kita samakan persepsi dari awal. Status unggul itu bukan sekedar lulus ujian, ini tuh soal meraih medali emas. Jadi, bukan cuma memenuhi standar, tapi benar-benar melampaui standar itu secara signifikan. Coba deh, fokus ke frasa kunci ini. Pelampauan SNDikti. Gampangnya gini, anggap aja SNDikti itu standar minimum nasional ya, semacam garis start atau garis dasar yang wajib dipenuhi semua prodi. Nah, akreditasi unggul itu menuntut bukti yang konkret. Bukti kalau program studi Anda itu nggak cuma nyentuh garis itu, tapi benar-benar melompatinya. Jauh. Oke, selanjutnya, mari kita bedah anatomi dari penilaian ini. Jadi, ada 7 pilar utama, atau kita sebut saja 7 kriteria, yang jadi fondasi buat mengevaluasi apakah sebuah program studi itu memang layak menyandang predikat unggul atau enggak. Nah, ini dia ketujuh pilarnya. Mulai dari orientasi strategis, tata pamong, pengelolaan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan dan sarpras, pendidikan, sampai penelitian dan PKM. Coba kita lihat deh, cakupannya kan luas banget ya. Dari yang paling strategis kayak visi misi, sampai ke operasional sehari-hari, kayak ngurusin dosen dan keuangan. Dan tentu aja, yang paling penting, dampak nyatanya lewat penelitian dan pengabdian. Semua aspek ini bakal diukur dalam-dalam. Nah, ini yang menarik banget. 7 pilar tadi itu ternyata dipecah lagi jadi 58 indikator spesifik. Tapi coba perhatikan baik-baik angkanya. Dari 58 itu, hampir setengahnya, 29 indikator, itu fokusnya ke output dan outcome. Ini sinyal yang jelas banget kan? Bahwa hasil akhir dan dampak nyata dari sebuah program studi itu, yaitu yang paling utama dinilai. Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita coba lihat gimana sih aturan-aturan yang abstrak ini diterjemahkan jadi bukti yang nyata di lapangan. Biar kebayang, kita pakai kriteria 3 soal pengelolaan mahasiswa sebagai contoh konkretnya. Jadi gini, coba bayangkan Anda itu seorang asesor yang lagi ngecek kriteria 3. Anda nggak akan terkesan cuma dengan klaim, oh kami punya layanan mahasiswa yang baik. Nggak bisa. Anda pasti akan nanya, oke, mana buktinya? Mana dokumen MOU magangnya? Coba saya lihat laporan dari mitra industrinya. Ada nggak datanya? Mana bukti fasilitas kesejahteraan mahasiswa dipakai? Nah, bukti-bukti konkret kayak gini yang harus disiapkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Ada beberapa syarat yang sifatnya itu mutlak nggak bisa ditawar sama sekali. Anggap aja ini kayak gerbang kualifikasi. Kalau Anda nggak bisa lolos dari gerbang ini, ya perjalanan menuju unggul terpaksa berhenti di sini. Serius. Saya mau tegaskan lagi ya, gagal memenuhi syarat-syarat yang akan kita bahas ini artinya diskualifikasi otomatis dari status unggul. Nggak peduli seberapa bagus nilai Anda di area lain. Jadi, mari kita lihat, apa aja sih syarat-syarat itu? Ini dia, beberapa contoh dari 8 indikator syarat perlu itu. Coba deh perhatikan polanya. Misalnya, di kriteria 6 soal pendidikan, asesor itu mau lihat bukti nyata penggunaan peta kurikulum. Di kriteria 2 soal tata pamong, mereka mau bukti kalau sistem penjaminan mutu internal itu beneran jalan konsisten. Intinya apa? Ini bukan cuma soal punya dokumennya, tapi soal membuktikan kalau sistem itu hidup dan berjalan. Dan ke-8 indikator ini wajib hukumnya untuk dibuktikan sudah melampaui SNDikti.
Nah, selain 8 indikator tadi, masih ada satu rintangan besar lagi, yaitu kualifikasi dosen. Ini adalah syarat mutlak kedua. Kenapa? Karena Lamemba percaya banget kalau kualitas pengajar itu ya jantungnya program studi yang unggul. Dan standarnya ini spesifik banget. Biar gampang diingat, yuk kita fokus ke satu angka kunci ini, khusus untuk program sarjana ya. Minimal 40% dari dosen tetap Anda harus punya jabatan akademik minimal lektor. 40%. Angka ini sekali lagi nggak bisa ditawar. Oke, ini ringkasan simpelnya untuk program sarjana. Coba kita cek cepat bareng-bareng ya. Prodi Anda punya minimal 1 dosen doktor? Ada? Cek. Apakah 40% dosen tetapnya sudah lektor? Cek. Dan apakah 20%-nya aktif publikasi di jurnal terakreditasi? Anggap aja ini checklist awal Anda. Kalau ada satu aja yang belum terpenuhi, nah disitulah PR pertama Anda. Baiklah, anggaplah semua syarat mutlak tadi sudah terpenuhi. Anda sudah lolos gerbang kualifikasi. Sekarang, mari kita lihat target akhirnya, garis finish. Ternyata ada 2 tingkatan status unggul yang bisa diraih, dan masing-masing punya target yang beda. Dan ini dia perbedaannya. Untuk bisa dapat status unggul yang berlaku selama 2 tahun, Anda harus buktikan keunggulan di minimal 70% indikator, atau sekitar 40 indikator. Tapi untuk dapat yang berlaku 5 tahun, yang tentunya lebih prestisius, targetnya naik jadi minimal 90% atau 52 indikator. Eits, ada lagi. Ada syarat tambahan soal luaran dosen. Artinya apa? Artinya publikasi dosen-dosen Anda itu harus ada di level yang lebih tinggi, misalnya di jurnal internasional bereputasi. Pada akhirnya, semua itu kembali lagi ke ide sentral ini. Ini kutipan langsung dari panduannya. Tujuan akreditasi ini adalah untuk menentukan kelayakan sebuah prodi atas dasar pelampauan SN Dikti. Jadi, kata kuncinya selalu sama, keunggulan itu ya soal melampaui, bukan sekedar memenuhi. Jadi, setelah kita sama-sama melihat peta jalan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, ya kan? Tapi lebih ke langkah strategis mana yang akan Anda ambil lebih dulu untuk membuktikan keunggulan prodi Anda. Petanya sudah ada di tangan Anda. Sekarang perjalanannya dimulai.